berpendapat. Nah, tetapi tetap dibatasi oleh pola asuh ala timur. Jadi ketika mereka boleh berpendapat bebas, kita tidak melarang anak kita mengeluarkan pendapatnya. Tetapi anak juga harus tahu diri gitu. Dia harus mau mendengarkan lawan bicaranya. Bukannya dia ingin semau gue gitu. Jadi pokoknya apa yang saya ingin utarakan ya harus saya utarakan dulu tanpa saya mau mendengar lawan bicara saya. Nah, itu yang kita jangan ajarkan kepada anak gitu. Ajarkan kepada anak, kalau menurut saya itu kombinasi gitu, dari pola pendidikan ala barat dengan pola pendidikan ala timur. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, akhirnya anak kita ini bisa menempatkan dirinya pada hal yang tepat gitu. Mereka memiliki jiwa mandirinya. Mereka juga memiliki jiwa kebebasannya. Tetapi di saat yang sama, mereka juga tahu bagaimana melakukan hal itu semua di momen yang tepat gitu. Jadi tidak kebablasan. Nah, kan kebanyakan kalau anak tidak diberikan aturan mainnya, akhirnya mereka kan merasa ya bisa seenaknya gitu. Tetapi di sini antara pola asuh ala barat dengan pola asuh ala timur ini kita kombinasikan. Itu ya buatnya. Iya, itu benar-benar kalau menurut saya hal yang baik untuk kita lakukan. Kita adopsi aja yang positifnya semua gitu dari dulu. Karena memang kalau misalnya kita berpikir gitu, kalau misalnya anak ini bagusnya pola asuh yang mana sih, sebenarnya yang baik itu adalah pola asuh yang memang positif aja gitu ya Pak ya, bukan barat dan timur gitu. Kita ambil yang positif di kedua pola asuh tersebut gitu. Ya, baik yang barat maupun yang timur. Karena memang keduanya memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing gitu. Sama kayak saya yang kalau di timur kan ya kita mau berpendapat juga dikatain nggak sopan gitu kan, kita mau melakukan pendapat, jadi kita tuh kayak jadi anak tuh ya beneran anak gitu ya, dan jadi penurut gitu kan. Dan anak tuh memang bener-bener anak gitu dan nggak boleh ngelawan orang tua kan begitu ya. Nah, ini ada kesalahan sih ya kalau menurut saya ketika anak mengeluarkan pendapat terus kita bilang ngelawan. Itu kalau menurut saya totally wrong. Kenapa? Karena anak ini kan punya mulut. Benar kan? Benar. Kalau dia nggak boleh bicara, dia buat apa dia punya mulut? Nah, di sini orang tua juga harus bijak. Bukan berarti anak ketika mengeluarkan pendapatnya kita langsung bilang nggak sopan. Bedain gitu antara mereka ingin mengeluarkan pendapatnya sama mereka tidak menghargai orang lain. Itu harus dibedain. Betul. Kan kalau kita mengeluarkan pendapat belum tentu kita nggak menghargai orang lain. Kita kan apa yang kita keluarkan, kata-kata kita kan bukan maksudnya untuk menghina, tetapi kita ingin mengeluarkan apa yang menurut kita itu baik gitu. Tapi pada nyatanya ya anak mah tahu apa sih gitu. Itu kesalahan yang saya lihat masih ada sebagian orang tua yang melakukan itu gitu. Akhirnya kan itu mematikan potensi anak loh. Ya bagaimana anak itu bisa berkembang potensinya kalau tidak dirangsang agar mereka mau berpikir. Tapi kalau kita larang anak untuk mengeluarkan pendapatnya, ya berarti kita melarang mereka untuk berpikir. Nah, di sini kan kita sebagai orang tua nggak bijak. Katanya pengen anak sukses di masa depannya. Tapi pola asuh kita kayak begitu. Bukannya membangkitkan potensi anak, malah mematikan potensi anak. Karena kan potensi itu dapat berkembang kalau anak ini mau mikir gitu. Tetapi kalau anak nggak mikir, anak hanya disuapi, ya semua keinginannya dia langsung dipenuhi, apa-apa
dilayanin. Jadi kan anak itu nggak berpikir gitu. Malah itu kita mematikan potensi si anak. Iya memang anak itu jadi anak yang penurut. Tapi kalau menurut saya dia menjadi anak yang, mohon maaf ya, anak yang bego. Iya, dia kurang berpikir gitu. Iya benar. Dan yang saya takutnya ketika dia harus terjun ke masyarakat, dia nggak siap gitu. Karena selama ini dia merasa hidup enak gitu. Semuanya serba dilayani, semuanya serba disuapi. Apa yang dia inginkan selalu ada. Dan akhirnya kan daya juangnya kita hancurkan gitu. Nah ini kan yang menjadi masalah gitu. Kan kita nggak bisa selamanya hidup bersama anak kita. Apalagi kalau anak kita sudah semakin besar ya, dia semakin memiliki tanggung jawab yang besar di dalam hidupnya. Ya bagaimana dia bisa mengambil alih kehidupannya kan? Kalau orang tuanya itu selalu di sisinya dia gitu. Ya, karena kalau misalnya lihat orang-orang barat ya, misalnya ya sekilas dari film atau dari cerita orang-orang gitu kan, anak-anak umur berapa tahun sudah belajar mengurus, dia punya tempat tidur gitu kan. Dia udah sendiri, makan sendiri, terus pakai baju sendiri juga. Itu baru umur 7 apa 8 gitu seperti itu gitu. Ya karena mereka diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Orang tua barat itu mengajarkan pada anak, kami ini nggak bisa selamanya hidup bersama kamu. Jadi kamu harus tanggung jawab atas hidup kamu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya hal yang baik. Kalau kita latih kepada anak-anak kita ya cara-cara seperti itu, akhirnya anak-anak kita ini ketika mereka kelak dewasa ya, mereka tidak gampang lagi gitu. Mereka tidak merasa memerlukan pelayanan orang tuanya terus menerus gitu. Karena mereka sudah merasa besar. Ya saya sejak kecil aja dididiknya seperti itu, ya apalagi umur saya seperti saat ini kan, saya nggak perlu dilayanin gitu. Saya bisa menentukan keinginan saya maunya apa gitu. Karena saya sudah dibiasakan oleh orang tua saya, diajarkan untuk mandiri. Nah, jadi ambil yang positifnya, tapi buang yang negatifnya. Iya, kadang negatifnya juga ada juga tuh yang cerita-cerita juga dari Facebook, lihat-lihat dia orang barat itu kalau udah gede itu kayak nggak sopan aja gitu. Kalau misalnya dia udah punya penghasilan gitu, sama orang tua tuh udah kayak nggak nganggap aja gitu kadang. Nah gitu. Itu berarti kan memang ada hal yang negatifnya kan. Iya, dia terlalu bebas kayaknya. Nah itu yang kita ajarkan kepada anak kita, tata krama. Bahwa kamu itu boleh menjadi orang yang sukses, tetapi kamu juga harus menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi jangan sampai kita timpang gitu. Di satu sisi kita ajarkan kemandirian kepada anak habis-habisan. Anak kita akhirnya kan sukses lebih cepat gitu. Malah dia bisa mengalahkan teman-teman yang lain di usianya yang sama, tetapi kurang ajar. Ya. Orang tuanya dikecilin gitu kan. Gue nih kayak gini nih bukan akibat lo pada. Kita dengarnya gimana coba? Gue yang nyekolahin lo, gue yang bayarin lo gitu kan. Tapi pas udah mereka dewasa, mereka kayak nganggap kita sepele kan, pedih juga hati orang tua kan. Nah itu yang kita coba jangan sampai terjadi gitu. Ya makanya dengan kombinasi antara pola asuh ala barat dengan pola asuh ala timur. Agar apa? Agar anak kita ini bisa menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Di satu sisi mereka memiliki kemandirian, daya juang, tetapi di sisi yang lain mereka memiliki akhlak yang baik. Jadi ada solusinya, kita combine dan cari yang positifnya. Ya, pastinya seperti itu. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang pola asuh budaya barat, ada pola asuh budaya timur yang biasa sering diomong-omongkan ya gitu ya. Kadang ada keluarga yang memilih ala barat, yang ala timur. Pokoknya ada pertanyaan seputar itu silakan langsung saja tanyakan kepada kami. Silakan langsung email saja lebih tepatnya sih. Kemarin juga ada yang nge-WA ya, tapi nge-WA-nya itu memang nanya di email apakah betul pertanyaan itu harus ditanyakan lewat WA. Jadi saya juga bingung. Beliau meng-email,
tapi dia menanyakan nomor WA gitu. Padahal langsung aja di email saja, langsung pertanyaannya jelaskan di situ saja. Jadi biar lebih cepat ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Engagement selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.